Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtafiq Ismail dengan NIM 2082104 dengan anggotakan Desmadian Hamam dengan NIM 2082127 dan Falih Prada Al Iqbal dengan NIM 2082175 dengan berjudul pelayanan publik. Ya, definisi pelayanan publik: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lanjut, dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang metode peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Lanjut, fasilitas umum. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Lanjut, contoh fasilitas umum. Ya, contoh yang pertama ada musola. Contoh yang kedua, ruang bermain anak. Yang ketiga, charger HP gratis. Yang keempat, fasilitas penyandang disabilitas. Yang keempat, jaringan wifi. Yang kelima, toilet umum. Dan yang terakhir ada tempat parkir umum. Pembangunan ruang terbuka hidup. 1. Ketentuan khusus untuk menyediakan fasilitas ruang terbuka hijau atau RTH bagi bangunan gedung negara diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 PRDM 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa salah satu sarana dan sarana bangunan yang harus ada pada bangunan gedung negara adalah ruang terbuka hijau. Yang kedua, untuk selanjutnya, penataan RTH tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/658 tentang penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Di wilayah kabupaten atau kota, penanganan fasilitas ruang terbuka hijau guna terwujudnya lingkungan kota akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri yang merupakan program fasilitas lingkungan, antara lain pengembangan jalur hijau, taman, dan program konservasi sungai atau saluran. Dan yang terakhir, kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, terutama akibat arus urbanisasi, sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Pemfungsian ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap atau penyempurna bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan.
Lebih parah lagi, ruang terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Ruang resapan. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk undang-undang tentang bangunan gedung. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini diatur tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksi. Maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat yang berberi kemanusiaan dan berberi keadilan. Administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Arah dan tujuan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, pelayanan publik yang profesional. Administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal, dan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Terima kasih. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.